Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi setelah salat subuh 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Zahiratu Dha'fil Iman, fenomena lemahnya iman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih berkaitan dengan ilaju dha'fil iman, yaitu terapi saat hati lemah, saat iman turun. Apa saja terapi yang kita patut lakukan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 7 terapi yang patut kita lakukan saat kita sedang dalam keadaan lemahnya iman. Yang pertama yaitu tadabburul Qur'anil Karim, mentadabburi Al-Quran yang agung. Dan tentunya saat mentadabburi Al-Quran yang agung ini, maka kita harus membacanya dan harus memahaminya. Tidak mungkin mentadabburi hanya dengan telepati, memikirkan begitu, tidak, tetapi harus membacanya dan memahaminya. Kemudian yang kedua, istisyar azamatillah azza wa jal, merasakan kebesaran, keagungan, keperkasaan Allah azza wa jal.
Seperti misalkan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui hal-hal yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya. Kemudian juga seperti Allah Subhanahu wa taala Maha berat siksanya, Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa dilihat dari penciptaan-penciptaannya, langit, bumi, matahari, bulan, malaikat. Ini semua menjadikan kita bertambah keimanan. Kemudian yang ketiga, talabul ilmi syar'i, yaitu menuntut ilmu agama. Karena dengan menuntut ilmu agama kita akan khusyuk hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu agama tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berilmu agama dari sisi manapun. Baik itu dari sisi akidah ataupun ibadah ataupun muamalah atau juga akhlak dan adab. Ini yang membuat seseorang naik keimanannya jika dia menuntut ilmu agama. Belum lagi yang keempat, luzumu hilaqiz dzikr, melazimi selalu halaqah, perkumpulan zikir. Dan yang dimaksud dengan perkumpulan zikir di sini bukan hanya sekedar berkumpul menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mempelajari halal dan haram sehingga imannya bertambah. Yang kelima, listikthar minal a'malis salihah, memperbanyak amal-amal saleh, baik itu yang wajib kemudian yang sunnah. Berbicara tentang amal-amal saleh sudah kita sebutkan, yaitu kita harus bersegera mengerjakannya dan selalu continue dalam mengerjakannya, dan harus berjuang, berusaha gigih dalam mengerjakannya. Kemudian tidak boleh membosankan diri dalam beramal. Artinya amalannya terlalu berat, akhirnya dia bosan dalam beramal dengan amalan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dia mengqadha apa yang terlewat dari amalan-amalan yang biasa dia lakukan. Kemudian yang keenam yaitu tanwi'ul ibadat, mempermacami ibadah-ibadah yang ada. Mempermacami ibadah-ibadah yang ada. Dalam artian ibadah tersebut harus dikerjakan dengan bermacam-macam sehingga tidak merasa bosan dengan ibadah-ibadah itu saja. Yang ketujuh, al-khawfu min su'il khatimah, yaitu khawatir seseorang mati dalam keadaan yang buruk. Sekarang kita mempelajari yang kedelapan. Penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala berkata, al-iktharu min dzikril maut. Yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhimil ladzat, yani al-maut. Wa tadhakkurul maut yurdi'u 'anil ma'asi wa yulinul qalbal qasi wa la yadhkuruhu ahadun fi dhiqin minal 'aish illa wassa'ahu 'alayhi wa la dhakarahu fi sa'ah illa dayyaqaha 'alayhi wa min a'zami ma yudhkaru bil maut ziyaratul qubur walidzalika amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ziyaratiha faqala kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha turaqqil qalba wa tudmi'ul 'aina wa tudzakkirul akhirata wa la taqulu hajran. Nah, bismillah. Yang kedelapan, terapi di antara lemahnya iman, memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Mengingat kematian dapat mengerem kemaksiatan dan melunakkan hati yang keras.
Dengan mengingatnya, seseorang yang merasa sempit hidupnya akan merasa lapang, dan merasa lapang hidupnya akan merasa sempit. Pengingat kematian terbesar adalah ziarah kubur. Karena itu Nabi SAW dengan sabdanya, dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, tetapi sekarang ziarailah, karena ia dapat melemburkan hati, meneteskan air mata, dan mengingatkan akhirat. Namun janganlah berkata yang tidak pantas. Baik. Bahkan Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan obat dari memperbanyak mengingat kematian, yaitu obat daripada hati yang sedang lemah, iman yang sedang turun, itu memperbanyak mengingat kematian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Apa maksud dari hadis ini? Maksud dari hadis ini adalah seseorang kalau seandainya mengingat kematian, berarti dia mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Menghancurkan kelezatan. Kelezatan apa? Kelezatan di dunia, yang mana dia rasakan harta, kemudian dia rasakan tahta, dia rasakan keluarga, istri dan anak-anak. Itu adalah kelezatan dunia. Nah, kalau seandainya dia mengingat penghancur kelezatan tersebut, yaitu dengan kematian, maka dia akan bertambah keimanannya. Kalau seandainya dia sedang turun imannya karena mencari harta, sedang turun imannya karena mencari tahta, sedang turun imannya karena sibuk dengan keluarga, anak dan istri, maka ingat bahwa kematian bisa datang kapan saja. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, saya akan berbicara tentang kematian dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu kematian ditinjau dari pandangan seorang muslim, bahwa kematian mengingatnya adalah termasuk daripada ibadah kepada Allah. Mengingat bagaimana kita diwafatkan kelak, mengingat di mana kita diwafatkan kelak, mengingat sedang apa kita diwafatkan kelak, kapan diwafatkan kelak, itu termasuk dari ibadah kepada Allah yang kita mendapatkan pahala di dalamnya. Ini poin pertama. Mengingat kematian adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya yang dibawakan oleh penulis tadi. Aktsiru dzikra hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Jadi di sini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mengatakan wal amrul mutlaq yadullu 'ala al-wujub. Perintah yang mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Berarti wajib bagi kita untuk banyak mengingat kematian. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya kematian mengingatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang seorang
lelaki dari kaum Ansar. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disalami oleh orang tersebut. Lalu ia berkata, atau lebih tepatnya bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman manakah yang paling utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau ditanya lagi, ayyul mu'minina akyasu? Orang beriman manakah yang paling cerdas? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Tetapi tidak sampai di situ saja. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Ulaikal akyas. Itulah orang-orang yang cerdas. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, berdasarkan hadis ini kita bisa ambil pelajaran mengingat kematian adalah ibadah kepada Allah. Bahkan memperbanyak mengingat kematian adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Poin yang kedua yaitu mengingat kematian banyak faedahnya. Mengingat kematian banyak faedahnya. Di antara faedahnya adalah membuat hati lebih lapang, lebih tenang, lebih nyaman. Dan ini saya nasihatkan kepada siapa saja yang sedang sedih, gundah, gulana, tidak tenang, maka perbanyaklah mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dan Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih, Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Yani al-maut. Fa innahu lam yadhkurhu fi dhiqin min al-'aish illa wasa'ahu 'alayhi. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dhayyaqaha. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya dalam keadaan kesulitan hidup, entah itu penyakit yang membuat dia sulit, entah itu harta yang membuat dia sulit, entah itu keluarga yang membuat dia sulit, anak istri, atau apa saja. Tidaklah seseorang mengingat kematian dalam kesulitan hidup, melainkan ingatannya terhadap kematian tersebut melapangkan atasnya, melapangkan pikirannya, melapangkan hatinya, perasaannya. Kenapa? Karena apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, ya, maka ujung-ujungnya ya kematian. Seperti misalkan COVID-19. Sebagian orang terlalu takut sehingga akhirnya dia was-was, putus asa, dan seterusnya. Kita takut, khawatir, wajib, terutama agar tidak tertular, apalagi sampai menularkan. Wajib hukumnya. Tetapi ya, atau saya katakan boleh, bukan wajib, tetapi tidak boleh kita kemudian berputus asa, merasa was-was, dibisiki oleh syaitan. Maka pada saat itu tidaklah seseorang mengingat kematian kecuali mengingat kematian dalam kesulitan hidup kecuali akan melapangkannya. Ada perkataan menarik, al-mautu wahid wa in ta'addadat asbabuhu. Kematian itu ya kematian sama saja, meskipun sebabnya beda-beda. Ada yang mati karena penyakit COVID-19, ada yang mati karena ditabrak, ada yang mati karena penyakit lain, ada yang mati tanpa penyakit. Ya.
Al-mautu wahidun wa in ta'addadat asbabuhu. Kematian itu satu, meskipun sebabnya berbeda-beda. Dan semua dari kita, mau cepat, mau lambat, kita akan didatangi oleh kematian. Nah, yang seperti ini melapangkan dada. Jadi tambah mudah bernafas, lapang dadanya. Kalau dia banyak mengingat kematian, dalam kesulitan hidup, misalkan sekarang dalam keadaan COVID-19, resesi ekonomi, dalam keadaan COVID-19 banyak PHK, dalam keadaan COVID-19 susah seseorang untuk mendapatkan sesuap nasi, ya maka ingat kematian. Nanti toh juga mati gitu. Maka itu melapangkan dada. Ajak juga anak istri seperti itu, ya. Dan tidaklah seseorang mengingatnya dalam keadaan kelapangan kecuali akan menyempitkannya. Apa maksudnya? Tidaklah seseorang mengingat kematian dalam keadaan harta yang diluaskan oleh Allah, tahta yang ditinggikan oleh Allah, ya, keluarga yang disakinahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengingat kematian, hatinya akan sempit. Apa sempit maksudnya? Dia tidak terlalaikan karena mempunyai harta yang luas, kemudian tahta yang tinggi, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terlalaikan dari beribadah kepada Allah. Nah, ini maksudnya tidaklah seseorang mengingatnya dalam keadaan lapang kecuali akan menyempitkannya. Ini faedah dari mengingat kematian. Jadi mengingat kematian itu banyak faedahnya. Belum lagi perkataan dari Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah kalau tidak salah. Disebutkan perkataan beliau oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, bahwa Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala berkata, man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathah. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia dimuliakan dengan 3 hal. Bita'jilit taubah wa qana'atil qalbi wa nasyatil ibadah. Dengan dimuliakan dengan 3 hal, yaitu bersegera bertaubat. Orang yang banyak mengingat kematian, maka dia segera bertaubat, segera melepaskan diri dari dosa. Nanti mati gimana ya? Taubat Nah, itu. Kemudian qana'atul qalbi, hati yang lapang, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah, karena setelah kematian tidak ada lagi tidak ada lagi waktu untuk beramal. Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin mengatakan, wal mautu haddun fasilun baina daril amali wa daril jaza. Kematian adalah pembatas yang sangat jelas antara waktu untuk beramal dan waktu mendapatkan ganjaran atas amal tersebut. Kalau sudah mati, seseorang tidak bisa membaca Al-Quran walau 1 huruf. Seseorang tidak bisa bersedekah walau 1 sen. Seseorang tidak bisa sholat walau 1 sujud, karena sudah terputus waktunya. Maka dengan mengingat kematian, dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, itu poin yang kedua tentang kematian. Yang patut kita perhatikan juga tentang kematian adalah bahwa kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Dan ini membuat kita senantiasa selalu ingin bertaubat kepada Allah, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Dia pasti datang, tapi tidak tahu kapan datangnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Pasti mati. Cepat atau lambat pasti mati. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah datang, dia tidak akan terlambat atau terlalu cepat. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 61. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal kematian mereka, tidak akan terlambat para malaikat mencabut nyawanya atau tidak akan terlalu cepat. Ya. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan kematian. Sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwasanya sebagian orang lupa akan perkara ini, maka akhirnya dia leha-leha, santai-santai, bahkan berfoya-foya dengan maksiat. Padahal kematian tidak ada yang mengetahuinya, dan mungkin saja kematian dekat dengan seseorang, padahal dan dia tidak mengetahuinya. Contoh misalkan perkataan dari Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan, wal mautu la yufarriqu baina kabirin wa saghir wa baina maridin wa sahih. Kematian tidak membedakan antara orang yang tua umurnya dengan yang anak-anak. Kematian tidak membedakan antara yang sehat dengan yang sakit. Qad yadkhulul mautu al-bait. Terkadang kematian masuk ke dalam sebuah rumah. Fawajada fihi man kana musinnan. Maka kematian mendapati di dalam rumah tersebut seorang yang tua renta, wal akhara maridan, dan yang lain dalam keadaan sakit. Kematian mendapatinya, tapi dia tidak menghampirinya. Kemudian yang dia hampiri siapa? Fa ya'ti ila man huwa asahhu man fihi. Maka kematian datang kepada orang yang paling sehat di dalam rumah tersebut. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita tidak tahu kapan kematian datang. Kematian tidak membedakan antara yang sehat atau yang sakit, yang tua atau yang muda. Kemudian juga Rasulullah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "I'lam ayyuhal insan tajidu nafsaka ala khatar." Ketahuilah wahai manusia, engkau mendapati sebenarnya dirimu dalam keadaan bahaya. Li'anna al-mauta laisa lana ajalun ma'lum. Karena kematian kita tidak mengetahui batas waktunya. Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilaihi. Kadang seseorang keluar dari rumahnya, entah itu bekerja atau ada hajat yang lain, dan tidak bisa kembali ke rumahnya. Kenapa? Karena meninggal di luar rumah. Wa qad yajlisul insanu ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya dan dia tidak bisa bangun lagi. Kenapa demikian? Karena kematian. Wa qad yanamul insan ala firashihi fayuhmalu min firashihi ila sariri ghaslih. Dan kadang seseorang tidur di atas kasurnya, ranjangnya. Kemudian dia ternyata diangkat dari atas ranjangnya ke tempat pemandiannya karena kematian.
Nah, ini semua kata Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fahadhihi al-umur yastawjibu minna an nantahiza al-fursata bit-taubati ila Allah." Perkara-perkara seperti ini mengkonsekuensikan kita untuk senantiasa menggunakan sebaik-baiknya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, wal inabati ilaih, dan kembali meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahai pelaku dosa, tidak ada yang menghadangmu kecuali kematian. Wahai pelaku dosa, tidak ada yang menghentikan kemaksiatanmu kecuali kematian. Dan kematian tersebut engkau anggap masih lama, padahal dia sudah menunggu di depan pintumu. Maka sadarlah, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang lainnya yang harus kita perhatikan tentang kematian ini adalah bahwa kita tidak mengetahui di mana kita akan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah, di sisinya ilmu pengetahuan tentang kebangkitan hari kiamat, dan ilmu Allah menurunkan hujan, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Allah Subhanahu wa, dan seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari, dan seseorang tidak mengetahui di bumi mana dia meninggal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Ini harus kita pahami betul. Kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Maka saat kita berjalan kemanapun, ada kemungkinan kita mati di sana. Maka hati-hati menuju sebuah tempat. Apakah tempat tersebut tempat maksiat? Apakah tempat tersebut kita sedang mengerjakan ketaatan? Apalagi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebentar. Apalagi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadis riwayat Imam Tirmidzi kalau tidak salah, innallaha idza arada qabdha ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha hajah. Ini hati-hati hadis ini. Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan menjadikan hamba tersebut mempunyai keperluan di tempat tersebut. Perhatikan langkah kakimu, kemana dia melangkah. Apakah untuk sebuah amal ibadah ataukah untuk sebuah foya-foya maksiat? Perhatikan langkah kakimu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Maka usahakan kemanapun kita, maka usahakan itu ada nilai ibadah di dalamnya, bukan maksiat di dalamnya. Kemudian yang patut diperhatikan juga tentang kematian adalah bahwa setelah kematian ada hisab. Ini yang harus diyakini oleh setiap muslim. Setelah kematian ada perhitungan, ada pertanyaan di dalam kubur, ada nikmat siksa kubur, kemudian ada hari kebangkitan, ada buku catatan amal, ada di timbangan, ada berjalan di atas sirat, ada hisab, dan ada surga dan neraka. Ada perhitungannya. Itu yang harus kita
lakukan. Sebagian orang ada yang berpikir, kalau sudah mati ya sudah selesailah urusan kita. Enggak selesai dalam keyakinan seorang muslim. Ada perhitungan. Dan ahibati hafizakumullah, terutama yang sekarang saudara-saudara yang sedang bermaksiat, meninggalkan kewajiban, melanggar larangan tanpa rasa malu terhadap Allah, tanpa rasa takut siksa Allah, tanpa rasa berat di dalam perasaan hati. Kenapa dia merasakan perasaan seperti itu tanpa malu, tanpa takut, tanpa berat? Karena dia menganggap setelah kematian ya udah urusannya selesai. Demi Allah, orang yang cerdas, yang punya akal adalah orang yang dia tahu mana kebahagiaan hakiki dengan kebahagiaan yang sementara. Perhatikan, saya ingin contohkan secara langsung. Saya beri contoh misalkan seorang yang bertengkar dengan saudaranya, putus hubungan rahim gara-gara hanya 100.000 rupiah, 200.000 rupiah. Ada kan seperti itu? Ada. Bertengkar dengan saudaranya hanya sekedar 100.000 rupiah, 200.000 rupiah. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk ke dalam surga orang yang memutus hubungan rahim. Rasulullah SAW menyatakan bahwa amalannya tidak diangkat ke langit orang yang memutuskan hubungan. Padahal urusannya cuma apa? 100.000 rupiah, 200.000 rupiah. Dia berani untuk menjual akhiratnya, mendapatkan hanya sekedar dunia 100.000, 200.000. Orang yang cerdas adalah orang yang dia memaafkan, tetap bersabar dengan saudaranya, ya, tetap kemudian dia menghubungi saudaranya, bersabar dengan kelakuan saudaranya. Demi apa? Demi setelah kematian dia mendapatkan surga. Jangankan ketika masuk surga, masih di alam kubur bau wangi surga masuk sudah dia kepada dia. Kuburannya dilapangkan seluas mata memandang, diberikan cahaya yang terang benderang, diberikan nikmat di dalam alam kuburnya. Apakah dia tidak ingin ini? Maka ada sebagian orang berpikir, udahlah Ustaz, kita di dunia kan sekarang waktunya foya-foya. Perempuan yang buka aurat hanya demi secuil harta dibandingkan nikmat akhirat. Wahai saudariku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya demi endorsement, demi followers, kamu menjual kehormatanmu. Kemudian setelah kematian dikhawatirkan diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat Munkar dan Nakir. Yang itu kita tidak tahu sampai kapan siksanya. Tidak cerdas seseorang ketika dia mendahulukan nikmat yang sedikit tetapi meninggalkan nikmat yang luar biasa. Bahkan ancaman yang terus-menerus tidak pernah terputus dan tidak pernah diringankan. Itu kan tidak cerdas namanya. Maka mengingat kematian ini indah sekali, melapangkan dada, menyemangatkan seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok yang sudah mencoba itu. Dia diberikan petunjuk oleh Allah dengan banyak mengingat kematian. Akhirnya dia berhenti dari melalaikan kewajiban, mulai sholat, mulai puasa Ramadan.
Akhirnya dia berhenti dari melanggar larangan, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan perbuatan bid'ah, meninggalkan membunuh, mencuri, berjudi, berzina. Saya beberapa waktu yang lalu membaca sebuah berita tentang seorang transgender yang kemudian dia berpindah agama. Subhanallah, benar perkataan Aus ibnu Aus radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Idza umilatul khati'atu fil ard, fa'lam anna laha akhawat." Jika sudah dilakukan kesalahan, dosa, maksiat, maka ketahuilah satu dosa ini mengajak saudari-saudari dosa lainnya. Setelah berubah kelamin, setelah menyalahi takdir Allah, maka kemudian dia berpindah agama, bertumpuk-tumpuk dosanya. Hanya dengan sebuah asumsi bahwasanya Allah tidak ada, Allah tidak pernah mengurus saya. Wahai saudaraku, apakah Anda tidak yakin ada kematian? Tentunya Anda yakin. Apakah Anda tidak yakin ada hisab setelah kematian? Untuk apa semua kemewahan, ketenaran, kesuksesan, kalau seandainya itu mendatangkan siksa yang kekal abadi, menghilangkan kenikmatan yang kekal abadi? Sungguh Anda tidak cerdas kalau begitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang kalau banyak mengingat kematian, dia harus mengetahui setelah kematian ada hisab. Atau perkataan para ulama yang lain, man mata faqad qamat qiyamatuhu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Siapa yang meninggal, mulai saat itu dibangkitkan kiamatnya. Tidak perlu untuk menunggu Dajjal, menunggu Ya'juj Ma'juj, tidak perlu. Ya, tidak perlu untuk menunggu Dajjal, menunggu Ya'juj Ma'juj. Saya yakin sekali, ya, orang-orang yang terperosok ke dalam maksiat hanya karena ingin dunia, meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, karena mengejar setoran, mengejar pekerjaan ini, akhirnya sholat ditinggalkan. Akhirnya sholatnya selalu dijamak maghrib dan isya. Itu terutama orang-orang yang hidup di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan seterusnya, yang sering macet di jalan. Hati-hati, haram hukumnya seseorang setiap hari menjamak sholatnya maghrib dan isya, dikarenakan bukan sebab syar'i, hanya karena sekedar macet, haram, batal sholatnya, tidak sah sholatnya karena dikerjakan di luar waktu. Coba bayangkan saat kita mengakhirkan sholat tersebut, padahal kita tidak mempunyai alasan di hadapan Allah, saat itu dicabut nyawanya oleh Allah. Dan setelah dicabut nyawanya, tidak selesai sampai di situ. Ingat baik-baik itu, wahai para ikhwah. Ingat baik-baik, tidak selesai sampai di situ. Tetapi ada hisab, mulai kiamatnya, mulai hitungan-hitungannya. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Maka ahibati hafizakumullah ta'ala, itu beberapa poin tentang kematian yang harus kita pikirkan baik-baik. Saya ulangi sekali lagi, mengingat kematian dan memperbanyak mengingat kematian adalah ibadah kepada Allah. Yang kedua, mengingat kematian banyak mendatangkan faidah dalam diri kita, melapangkan dada yang sedang sempit, menyempitkan dada yang sedang terlalu terlena, menyegerakan taubat,
kemudian semangat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kematian tidak akan pernah terlambat datangnya. Dia akan tepat waktunya. Yang jadi masalah, kita tidak tahu kapan kita mati. Bisa 20 tahun yang akan datang, bisa 10 tahun yang akan datang, bisa 1 tahun yang akan datang, bisa 1 bulan, bisa satu pekan, bisa 1 hari. Bisa saja dia datang dalam 1 jam ke depan, bisa saja dia datang dalam 1 menit ke depan. Dan ingat yang keempat, bahwasanya setelah kematian ada hisab, ada perhitungan, tidak selesai. Keyakinan seorang muslim harus meyakini itu, bahwa setelah kematian ada perhitungannya. Maka para ikhwan yang dirahmati ada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada pemikiran kemudian seseorang sudah mati, ya sudah matilah. Enggak. Ya. Ini yang kita kerjakan semuanya ini persiapan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Makanya saya sering mengatakan bahwasanya cita-cita yang tertinggi adalah selamat setelah kematian. Hidup yang selamat setelah kematian. Selamat dari apa? Selamat dari siksa, baik di alam kubur ataupun di alam akhirat. Kemudian yang kelima, kematian tidak membedakan siapa dan bagaimana dia. Jika sudah datang waktunya, maka dia mati. Hati-hati, jangan merasa kita sudah masih muda, masih umur 20-an, 30-an, 40-an, kemudian merasa kita belum saatnya mati. Tidak. Kematian tidak membedakan. Kalau sudah datang ajalnya, batas waktunya, maka dia akan mati. Kemudian yang keenam, yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kematian ini, bahwasanya al-insan yamutu ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka carilah kebiasaan-kebiasaan yang baik di sisi Allah, yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Carilah. Mungkin kita mati di atas kebaikan tersebut. Mati saat mengerjakan sholat 5 waktu. Mati saat mengerjakan puasa Ramadan. Mati saat berhaji, berumroh. Mati saat membayar zakat. Ini adalah pemandangan-pemandangan indah. Dan benar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza arada bi'abdihi khairan hassalah. Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, Allah akan maniskan hidupnya. Allah akan maniskan hidupnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa asalahu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah maniskan hidup orang tersebut? Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah akan memberikan petunjuk kepada hamba tersebut untuk beramal saleh sebelum meninggal, sehingga dia mati di atas amal saleh. Dan seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa baca Quran, teman paling indah, saya sering mengatakan ini, teman paling indah saat pandemi COVID-19, teman paling indah saat di rumah aja, Al-Quranul Karim. Wallahi Al-Quranul Karim, demi Allah, saya tidak bohong para ikhwan. Teman paling indah saat di rumah aja, saat pandemi COVID-19 adalah Al-Quranul Karim. Baca
maka dia akan mati di atasnya. Dia akan mati di atasnya. Sedangkan yang kebiasaannya membaca Quran, maka dia akan mati di atasnya. Membaca Quran, bukan Quran. Seorang yang kebiasaannya mengerjakan sholat, baik wajib ataupun sunnah, dia akan mati di atasnya. Dia akan mati di atasnya. Berbeda dengan seorang yang kebiasaan bernyanyi, berjoget, terutama perempuan, bernyanyi, berjoget di hadapan khalayak ramai. Dan saya sering mengatakan, dan sekali lagi saya katakan, saya yakin betul para penyanyi, terutama para perempuan yang bernyanyi dan kemudian bermusik, kemudian berjoget-joget, menampakkan kecantikan wajah, keindahan suara, kemolekan tubuh. Saya yakin betul di dalam hatinya yang paling dalam ada secuil perasaan iman yang dia galau di dalamnya. Saya ingin meninggalkan ini, akan tetapi saya takut tidak bisa hidup. Nanti makan apa? Saya yakin betul, demi Allah saya yakin betul. Dan ini saya sedang tidak mencela, menghina, tidak, tetapi mengetuk hati yang paling dalam. Apalagi bayangkan kalau seandainya saat goyang meninggal, ditambah lagi lebih parah lagi sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, satu maksiat mengajak kepada maksiat-maksiat lainnya, yaitu dia ditemani dengan teman laki-lakinya, bukan suami, bukan laki yang mahramnya, tapi dia berjoget ria, berpelukan di hadapan khalayak ramai. Kemudian lebih parah lagi, disorak-soraki oleh orang, mencontohkan yang tidak buruk, yang tidak baik di hadapan orang banyak. Dicontoh dia dengan keburukannya. Pas saat itu mati. Al-insan yamutu ala ma asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Beberapa hal-hal yang viral di negeri ini terutama, setelah masuknya aplikasi-aplikasi tersebut, kebanyakannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Bayangkan yang membuat viral tersebut dengan jogetannya, dengan kemolekan tubuhnya, kecantikan wajahnya, kebagusan suaranya. Berapa banyak orang yang mengikutinya. Itu dosa, wahai saudariku. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban setelah kematianmu, wahai saudariku. Itu dosa dan akan dimintai pertanggungjawaban. Saya yakin betul di dalam hati tersebut, orang tersebut ada semacam hal yang tidak mengenakkan hatinya. Saya ingin berhenti sebenarnya, tetapi nanti pandangan orang bagaimana? Nanti saya makan dari apa? Sedangkan inilah penghasilan saya. Maka wahai saudariku, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, tidak cerdas seseorang yang mendahulukan dunia yang sementara, yang sedikit, yang tidak sempurna, dan mengakhirkan akhirat yang banyak, yang lebih indah, yang kekal. Ah Ustaz, urusan akhirat kan nanti. Tidak, wahai saudariku. Urusan akhirat berkaitan erat dengan urusan dunia. Ketika seorang sudah meninggal, dimasukkan ke dalam kubur,
ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya di alam kubur. Maka datang seorang yang hasanul wajh, wajahnya bagus, hasanul thiyab, kemudian pakaiannya indah, tibir ruh, bau wangi, wanginya semerbak. Sang mayit tersebut bertanya, man anta? Fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bi khair. Siapa engkau? Wajahmu adalah orang yang datang dengan kebaikan. Maka yang datang ini menjawab, ana amaluka salih. Aku adalah amal salehmu. Saat kapan? Bukan saat dikubur, tidak. Wallahi ma kuntu a'lamu annaka illa bati'an an ma'siyatillah sari'an fi ta'atillah. Aku tidak mengenalmu. Kapan mengenalmu? Di dunia. Kecuali engkau orang yang lambat di dalam bermaksiat kepada Allah dan cepat di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jadi ada hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan setelah kematian. Sadarlah wahai saudariku. Apa sih keistimewaannya digemari oleh banyak orang, sedangkan kita dimurkai oleh Allah? Wahai para public figure, sadarlah. Apa sih keistimewaannya kita mempunyai followers belasan juta, puluhan juta, sedangkan kita dimurkai oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena maksiat kita. Orang yang cerdas adalah yang lebih mendahulukan cinta Allah yang absolut, bukan hanya cinta manusia yang terbatas dan relatif. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Maka itu kembali ke permasalahan tadi yang keenam, al-insan yamutu ala ma'asya alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala, maka itu tadi yang berkaitan dengan kematian. Penulis mengatakan di sini, mengingat kematian dapat mengerem kemaksiatan dan melunakkan hati yang keras. Kenapa? Karena tadi setelah kematian tidak ada amal. Mengingat kematian, setelahnya tidak ada amal. Tidak ada waktu untuk berbuat. Tidak ada waktu untuk beramal apapun. Yang ada adalah cuma perhitungan. Ini yang membuat seseorang akhirnya ngerem maksiat. Oh, nanti kalau saya mati gimana? Ini yang membuat melunakkan hati yang keras. Ya. Dia bisa akhirnya berlafaz lega. Dia bisa akhirnya menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kematian. Dengan mengingatnya, seseorang yang merasa sempit hidupnya akan merasa lapang, dan merasa lapang hidupnya akan merasa sempit. Ini sudah saya jelaskan tadi. Pengingat kematian terbesar adalah ziarah kubur. Betul ini. Ya, maka saya nasihatkan sering-seringlah berziarah kubur. Kita ahlus sunnah yang bermanhaj salaf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atasnya. Sering mengingatkan kaum muslimin agar jangan sampai berbuat kesyirikan saat berziarah kubur, dengan menjadikan orang-orang yang di dalam kubur tersebut sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan berdoa kepada orang yang di dalam kubur tersebut, meminta pertolongan kepada orang yang di dalam kubur tersebut, meminta perlindungan kepada orang yang dalam kubur tersebut. Karena meminta doa, pertolongan, perlindungan, pertolongan dalam keadaan yang sempit adalah ibadah kepada Allah. Dan ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu kesyirikan. Maka meskipun demikian, kita sering mengingatkan, jangan berbuat bid'ah, jangan berbuat syirik di kuburan, tapi bukan berarti kita tidak berziarah kubur. Perbanyaklah ziarah kubur. Karena menziarahi kubur akan mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Ketika kita melihat kuburan, kita ingat bahwa yang di dalam kubur hanya berpakaian 2 sampai 3 sampai 5. 3 bagi laki-laki, 5 bagi perempuan, kain kafan. Hanya itu saja yang dia bawa dari perhiasan-perhiasan dunia. Harta, tahta, wanita, keluarga, tidak akan dia bawa. Saya pernah diundang oleh kawan-kawan di sebuah lapas, lembaga pemasyarakatan, dan di situ adalah para koruptor yang dipenjara di situ. Saya ceramah di hadapan mereka, dan saya sudah niat, saya ingin menyampaikan satu saja ayat terhadap mereka. Apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap orang akan merasakan kematian, dan setiap orang yang merasakan kematian, dia akan merasakan bagaimana kematian tersebut setelahnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang sempurna. Maka barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, sungguh dia mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Orang yang korupsi, apa sih yang akan dia bawa kalau dia berziarah kubur? Apa yang dia bawa? Tidak dia bawa rumah megah, mobil-mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Tidak dia bawa. Maka dulu saya sering mengingatkan tentang kematian. Jika Anda iri dengan kesuksesan kawan Anda, maka tanamkan di dalam hati 5 kata. Tidak dibawa mati juga. 4 kata saja. Tidak dibawa mati juga. 4 kata saja. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, dengan mengingat menziarahi kubur, kita akan tahu, oh, tempat kita nanti cuma akan 0,5 meter kali 2,5 meter, dalamnya sekitar 5 sampai 7 meter. Sangat sempit. Itu pun seseorang akan dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Sungguh sangat sempit. Tidak ada yang bisa menemaninya. Dari harta yang melimpah ruah, jabatan yang tinggi, keluarga, tidak ada. Tadi saya katakan tidak dibawa mati juga. Ingat 4 itu. Kalau Anda sering bingung, sempit dengan kehidupan dunia, tidak dibawa mati juga. Sering mengeluh dengan penyakit, sering mengeluh dengan kemiskinan, ingin kekayaan, ingin kesehatan, maka ingat baik-baik 4 ini, tidak dibawa mati juga.
Nah, maka ziarahi kubur para ikhwah. Kemudian beliau menyebutkan di sini tentang faedah menziarahi kubur dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ia dapat melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingat akhirat. Ya. Namun janganlah berkata yang tidak pantas saat berziarah kubur dengan meraung-raung, dengan meratapi terlalu berlebih-lebihan. Ini tidak diperbolehkan. Nah, sudah 1 jam lebih kita berbicara, dan mohon maaf ya kepada panitia media komunikasi Langit. Saya kalau Kamis subuh waktunya cuma 1,5 jam, karena setelah ini saya harus ngajar di kelas di pesantren, jadi mohon dimaklumi. Mungkin ini dulu yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sepertinya tentang mengingat kematian ini pembicaraan panjang. Semoga kita bisa melanjutkannya. Jika ada pertanyaan maka dipersilahkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair wa fikum barakallahu Ustaz. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita pagi hari ini Ustaz, dan bisa kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Luwu Ustaz. Pertama dari Ainun Anis asal Luwu, nomor handphonenya terlampir. Tadi apa Ustaz? Kita bacakan dulu yang lain Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah balas kebaikan Ustaz. Semoga Ustaz dan kaum muslimin dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua meninggal di atas ketaatan kepada Allah. Ustaz, apakah ada dalil atau tanda-tanda bahwa seseorang akan meninggal dalam waktu dekat? Entah mengapa saya berfirasat bahwa saya akan meninggal dalam waktu dekat. Alhamdulillah atas rahmat Allah, atas rahmat hidayah dan taufik dari Allah sebelumnya, saya futur hampir kembali seperti dulu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur Ustaz, Allah memberikan saya semangat untuk melakukan ketaatan ketika seseorang menyadarkan saya untuk kembali di jalan benar. Saya merasa ini tanda-tanda saya menuju kematian Ustaz. Saya merasa tidak lama lagi hidup di dunia ini. Apakah ada dalil atau tanda-tanda bahwa seseorang akan meninggal dalam waktu dekat Ustaz? Bismillah walhamdulillah. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Secara dalil, apakah seseorang diberikan tanda-tanda bahwa dia mau meninggal? Saya belum mendapati secara dalil secara khusus bahwa ada dalil orang mau meninggal diberikan tanda-tanda secara khusus. Ya, saya belum tahu. Mungkin ada dalilnya, saya belum tahu. Tetapi yang patut diperhatikan adalah ketika seseorang merasakan bahwa dirinya meninggal dan kematian sebentar lagi untuk menghampirinya, maka ini membuat dia semakin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat dia semakin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan dia putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semestinya seperti itu. Orang kalau sudah menganggap dirinya sebentar lagi meninggal, maka sebagaimana yang kita pelajari tadi, dia akhirnya segera bertobat, lapang dada atas kesulitan-kesulitan hidupnya. Kemudian yang ketiga, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, dari kita sekarang ke Padang Ustaz, dari Rizka Fauzi asal Padang, nomor handphone yang terlampir. Semoga Ustaz dan kita semua selalu dirahmati Allah. Afwan Ustaz mau nanya, bolehkah kita menunda sholat zuhur selama 50 menit karena pelajaran umum online di sekolah Ustaz? Jadi azan zuhur di Padang itu jam 12.07, tetapi pelajaran online di sekolah selesainya 12.45. Saya sudah mengatakan kepada guru itu bahwa waktu zuhur telah masuk, tetapi guru itu mengatakan, ya, tetapi waktu kita sampai jam 12.45. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau seandainya dia perempuan, maka
tidak mengapa untuk mengikuti pelajaran sebentar, nanti setelah itu dia sholat, tidak mengapa, karena akan sulit dia kalau seandainya mendahulukan sholat kemudian nanti dia berhadapan dengan pelajaran yang tertinggal. Maka dari jam 12 sekian sampai jam 12.47 itu tidak waktu yang terlalu lama untuk seseorang mengerjakan sholat. Jadi tidak mengapa dia ikuti dulu sementara pelajaran online-nya sehingga dia bisa sholat setelah pelajaran online. Adapun untuk laki-laki, maka kalau seandainya Rizka Fauzi yang dimaksud di sini adalah laki-laki, maka jika dia sudah baligh ataupun belum baligh tetapi sudah mumayyiz, umur 7 tahun sampai 10 tahun, apalagi yang sudah baligh, maka dia diwajibkan untuk sholat di masjid sambil menjaga protokol kesehatan sebagaimana kita dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Maka pada saat itu jika dihadapkan dalam kondisi yang seperti ini, maka dia lebih mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu pergi mengerjakan sholat berjamaah di masjid jika memang masjidnya sudah dibuka untuk jamaah, sambil menegakkan protokol kesehatan. Dan nanti sisa dari pelajarannya dia bisa bertanya kepada yang lain, tentunya setelah dia minta izin kepada gurunya. Wallahu a'lam. Nah, Ibu Abdullah, mungkin nanti kita akan tidak bisa bacakan semua pertanyaan karena waktunya keterbatasan waktu, karena nanti Ustaz akan mengajar. Kita lanjut, masih ada 10 menit lagi ya Ustaz ya, sampai jam 6:30 waktu Jakarta. 15 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait sutra. Seberapa tinggi dan lebar ukuran sutra yang disyariatkan? Di beberapa masjid disediakan sutra yang terbuat dari papan, dan apabila tidak ada, apakah boleh menggunakan tas, jaket, atau bahkan dengan hanya meletakkan peci atau songkok yang kita gunakan? Syukran, jazakallah khairan, dari Hindu Abu Dhani, Jakarta Selatan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kalau kita lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hukum sutrah ini, ada sebagian ulama yang menganjurkannya baik untuk imam ataupun untuk orang yang sholat sendirian. Hendaknya dianjurkan dia mengambil pembatas atau dalam bahasa agamanya sutrah di depan sholatnya. Dan ini hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Jika salah seorang dari kalian sholat, maka hendaklah sholat menghadap ke pembatas dan mendekat darinya. Nah, adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ukurannya adalah disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti mu'khiratur rahal. Seperti mu'khiratur rahal. Mu'khiratur rahal ini adalah kalau kita menaiki onta ataupun hewan tunggangan lainnya, kemudian ada tempat duduk di atas onta tersebut. Nah, sandaran dari tempat duduk di atas onta tersebut itulah yang disebut dengan mu'khiratur rahal. Nah, sebesar itulah ya semestinya seseorang mencari sutrah. Sebesar itulah semestinya seseorang mencari sutrah. Saya akan tunjukkan foto yang menunjukkan tentang mu'khiratur rahal. Nah, ini adalah mu'khiratur rahal, yaitu seseorang apabila sholat hendaknya dia menjadikan sutrah di depannya, yaitu mu'khiratur rahal. Ini tempat duduk ya, tempat duduk yang ada di atas hewan tunggangan.
Nah, setinggi ini, kemudian sebesar itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk sutroh, bisa dijadikan sebagai tempat untuk sutroh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sutratil musalli. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang pembatas salat di depan orang yang salat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mithlu mu'khiratir rahal, seperti tempat duduk orang yang sedang duduk di atas hewan tunggangan. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, wahya qadru azmin dhira' wahya nahu thuluthai dhira', yang artinya dia adalah 2/3 dari satu hasta. Satu hasta itu sekitar setengah meter, maka kurang dari itulah, kurang dari setengah meter, ya. Tetapi para ikhwah, itu yang utama. Nah, kalau seandainya tidak ada itu, maka apa saja yang dia tegakkan di atas, di depan sholat dia, di depan tempat sholat dia, maka itu sudah mencukupi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, wa yahsulu bi ayyi syai'in aqamahu baina yadayhi hakadha, dan terjadi dengan apa saja dia tegakkan sutroh tersebut, ya, di depannya, seperti itu. Artinya dia mau letakkan tombak, bahkan mungkin kayu, bambu, lidi, atau mungkin dinding, atau mungkin punggung orang, maka ini tidak mengapa, ini diperbolehkan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun besarnya, lebarnya, maka ini tidak tertentu juga, ya, tidak tertentu. Tetapi kata Imam Ahmad, wa ma kana a'raf fa huwa a'jabu ilayya, yang lebih lebar ini lebih disukai oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena biar menunjukkan bahwasanya itu adalah sutroh pembatas yang lebih lebar, sehingga lebih diketahui. Adapun sebagian sutroh itu dengan garis atau dengan sajadah, apakah sudah mencukupi? Maka jawabannya tidak, ya, tidak mencukupi. Kenapa? Karena dia bukan sutroh, tetapi dia adalah pembatas, dia adalah garis saja. Sedangkan yang diperlukan di sini adalah pembatas yang berdiri tegak sehingga tidak ada yang lewat di depan orang sholat tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Satu lagi Ustaz, ya. Izin afwan, ini berhubungan sekali nih. Masih 10 menit. Masih 10 menit. Oke. Assalamualaikum Ustaz, dari Al-Umukina Depok. Tata cara sesuai sunnah dalam menziarahi kubur. Syukran Ustaz. Bagus sekali Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama, seseorang datang ke kuburan, ya. Pertama, seseorang datang ke kuburan. Kemudian saat dia datang ke kuburan, maka di depan kuburan tersebut dia kemudian berdoa, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lalahikun, yarhamullahul mustaqdimina wal mustaakhirin, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, yaghfirullahu lana wa lakum. Mengucapkan itu saat di depan pekuburan. Mengucapkan itu saat di depan pekuburan. Kemudian setelah itu dia mengingat kematian dan mengingat kehidupan setelah kematian. Dia mengambil ibrah. Maka setelah itu dia pergi. Ini cara yang ditunjuki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi kuburan, kemudian di permukaan pekuburan maka dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar
minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaakhirin. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, yaghfirullahu lana wa lakum. Itu dia berdoa seperti itu. Baru dia mengingat kehidupan setelah kematian. Dia mengambil pelajaran dari kuburan-kuburan yang dia lihat tersebut. Lalu setelah itu dia pergi. Nah, bolehkah dia pergi ke salah satu kuburan khusus? Maka jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Tetapi lebih baik dia setelah sampai di pekuburan, di depan pekuburan dia langsung berdoa seperti itu. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Kemudian setelah itu dia melepaskan sendal. Kalau seandainya ingin masuk ke dalam area pekuburan. Melepaskan sendal. Ini tujuannya adalah menghormati kaum muslimin. Meskipun mereka meninggal. Ya, meskipun mereka meninggal. Maka dihormati kaum muslimin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Yang artinya mematahkan tulang orang yang sudah meninggal seperti mematahkan tulangnya yang masih hidup. Maka salah satu adab saat berziarah kubur adalah melepaskan sendal. Dan ini dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang berjalan di kuburan, yamshi bainal qubur alaihi na'lan. Dia berjalan di pekuburan dan dia memakai 2 sendal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sahibas sibtatain waihaq alqi sibtataik. Wahai orang yang memakai 2 sendal, celaka engkau, lepaskan 2 sendalmu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa adab ketika kita berziarah kubur salah satunya adalah melepaskan sendal saat kita berziarah kubur sebagai penghormatan kita kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam. Masih ada saat waktu? Masih ya. Silahkan. Karena sampai jangan sampai terganggu nih waktunya salam ini. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ana Abu Mahisa Kutai Timur. Nomor handphone terlampir. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, apa hukumnya menerima uang atau serangan fajar dari calon bupati? Serangan fajar dari calon bupati. Terus yang kedua, apa hukumnya menjadi anggota Bawaslu? Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan ini lebih baik ditanyakan kepada Ustadz yang lebih dalam ilmunya, karena ini permasalahan umum kaum muslimin dan lebih baik ditanyakan kepada para ahli fatwa. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dari Gilang Fajar, Bekasi. Afwan Ustaz mau tanya, lebih baik mana? Misalkan saya hendak sholat berjamaah namun tertinggal sehingga saya sholat sendiri. Sementara ada beberapa orang yang menunda sholat namun ketika melaksanakan sholatnya mereka melakukannya secara berjamaah. Terima kasih Ustaz. Jawabannya adalah mereka ketika seseorang mengerjakan sholat tersebut, yang paling utama adalah dia mengerjakan sholat secara berjamaah.
mengerjakan sholat secara berjamaah Jamaah. dan dikerjakan pada waktunya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fawailun lil musallin, sungguh celaka, neraka wail bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai tentang salatnya. Orang-orang yang lalai tentang salatnya ini adalah alladzina yuakhiruna an awqatis salah, orang-orang yang melalaikan waktu sholat. Maka pada saat itu yang paling utama dikerjakan secara berjamaah pada waktunya, ya. Akan tetapi kalau seandainya seorang ketiduran kemudian dia mengerjakannya sendirian di rumah, maka sah sholatnya. Dan kalau dia berniat mengerjakan sholat berjamaah tetapi ternyata Allah menakdirkan dia tertidur, maka dia dapatkan pahalanya. Nah, lalu permasalahan di dalam pertanyaan tadi yaitu menunda sholat, namun ketika melaksanakan sholatnya mereka melaksanakannya secara berjamaah. Maka jawabannya boleh jika memang disepakati oleh jamaah kampung tersebut. Seperti saya di pesantren, saya sholat adzan zuhur di waktu Indonesia Tengah jam 12:15 dan saya sholat zuhur bersama santri jam 13:15. Berarti 1 jam mengakhirkan sholat zuhur, tetapi kita kerjakan secara berjamaah. Hal ini kita ambil inisiatif karena pelajaran belum selesai. Maka jika di sebuah kampung mereka bersepakat untuk mengakhirkan sholat dan tidak sampai terlalu akhir karena satu dan lain hal pekerjaan, maka tidak mengapa. Seperti misalkan ada hadis Rasul tentang sholat isya, ya, yaitu mengakhirkan sholat isya lebih utama dibandingkan mengerjakannya di awal. Rasulullah SAW bersabda, innaha la waqtuha, sesungguhnya mengerjakan sholat isya yang paling utama adalah pada waktunya, yaitu dikerjakan di akhir malam dibandingkan di awal malam, di akhir malam. Nah, kalau seandainya para jamaah di kampung tersebut bersepakat dengan imam, dengan pengurus masjid dan tidak menimbulkan kegaduhan, mereka ingin mengakhirkan sholat isya karena ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka ini baik dan boleh saja. Ini baik dan boleh saja. Nah, ini wallahu a'lam. Naam. Alhamdulillah, Ustaz. Selesai semua pertanyaan. Jazakumullah khair, wafikum, barakallah, Ustaz. Mudah-mudahan Allah pertemukan insyaallah kita pekan depan ya, Ustaz ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Ustaz, kaum muslimin dimanapun berada, Allah berikan kesehatan. Insyaallah nanti izin Ustaz menyampaikan beberapa informasi sebelum Ustaz tutup dan kajian. Nanti jam 9 bersama Ustaz Dr. Musafa dari ini, jam 5 Ba'da sholat Isya nanti juga ada bersama Dr. Ali Musri, ilmu dasar keislaman. Baiklah Ustaz, tafadhol maskurah, ditutup majelis kita pagi hari ini Ustaz. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.